Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Hadirin para jamaah Majelis Ta'lim At-Tauhid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, para guru-guru kita semuanya yang kami hormati, dan para pemirsa dimanapun panjenengan berada. Marilah pada kesempatan malam Jumat yang penuh barokah ini kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini pula, sampai saat ini pula kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Islam masih melekat pada diri kita, iman yang semoga terus istiqomah sampai menemani akhir hayat kita, dan nikmat yang paling indah adalah nikmat kita sakit melaksanakan perintah Allah dan dimampukan oleh Allah untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai seorang hamba selayaknya untuk bersyukur, terus bersyukur, meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah yang kami hormati, marilah kita sebelum melanjutkan ngaji Alkitab Al-Minah Husaniyah, kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada mu'allifatul kitab dan guru-guru kita semuanya. Ridallah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila Syekh Abdullah Asy'arani wa thumma ila Syekh Abi Ishaq Ibrahim Al-Matbuli, thumma ila Syekh Abdul Mujib Abdullah, thumma ila Syekh Abdul Mu'ti wa thumma ila Syekh bijami usuli mafuri masih salatim ghafarallahu dzunubahum bi barakatihimul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ilal huda wa dallata 'alal khair ibtiga wajhi wa mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada kitabnya sakit dibuka ya, masih halaman 2 kitab kuningnya. Wa dzakaral muhaqqiquna min ahli tariqi anna man nadima 'ala dzambi wa i'tarafa bih. Wa dzakaral nutur sop al muhaqqiquna, ulama kang ahli nyatakake kabeh, min ahli tariqi saking ahli tariqah, apa sing den nyatakake anna man nadima, satu wong nadima kang getun sapa man 'ala dzambihi ngatasi dosane man, wa i'tarafa lan ngakoni sapa man bihi kelawan dzambi, Fakot sohat moko teman-teman wus sah apa taubatuhu taubatiman. Para ulama ahli tarekoh, orang-orang yang solih, menyatakan bahwasanya sesungguhnya orang yang sudah ketun, apa bahasanya ini kok, menyesal atas dosanya. Jadi syaratnya taubat salah satunya itu harus punya rasa menyesal. Sebelum menyesal, seseorang tersebut harus tahu bahwasanya hal yang dikerjakan, hal yang dilakukan itu adalah perbuatan dosa. Bagaimana caranya tahu untuk bahwasanya itu perbuatan dosa? Ya tentunya orang tersebut harus belajar. Kalau mboten belajar, tidak tahu itu dosa atau tidak, semuanya akan dilakukan seolah-olah itu enggak dosa, menganggap sebuah perbuatan dohir saja yang dosa. Perbuatan dohir, perbuatan batin tidak begitu dihiraukan. Padahal perbuatan dohir, perbuatan batin yang terungkap dalam hati itu enggak termasuk
dosa. Ini bahkan merusak seluruh amal perbuatan kita yang kita lakukan bertahun-tahun, rusak hanya satu kali karena perbuatan batinnya yang kurang baik, batinnya yang kurang bersih, batinnya yang masih banyak kotor yang harus dibersihkan. Bagaimana caranya untuk membersihkan? Pengen tahu itu bahwasanya dosa, nggih? Sering-sering berkumpullah para ulama. Dawuhnya Rasulullah, alaikum bimuzalasatul ulama wastima'il kalamil hukama. Ya. Sering-seringlah untuk berkumpul dengan para ulama. Artinya ulama niku nggih ngerti ilmu agama, ngerti ilmu syariat, ngerti ilmu akhirat, ya. Ilmu ulama akhirat mari kita dekati ya. Ya. Wastima'il kalamil hukama, dan dengarlah di sana. Dengarlah kalam-kalam hikmahnya, apa yang disampaikan, kita ambil setiap hari. Insyaallah akan luluh hati kita. Ya. Dan dia angen-angen, yang pertama yang dia angen-angen, oh, saya begini, saya kurang begini, terus diperbaikin, terus dibenerin. Insyaallah lama-lama kehidupan kita akan membaik. Ya. Ini yang perlu diperhatikan ya. Urusan akhirat memang harus betul-betul diperhatikan. Karena kenapa? Karena di sana itu nggak ada temannya, hanya temannya amal. Kita sadar bahwasanya akhirat itu ada. Alam kubur kita yakin. Alam timbangan itu hak. Surga dan neraka itu ya hak adanya. Terkadang kita setelah itu kita lupa. Padahal di sana beribu-ribu tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Nah, kalau sakit di dunia masih banyak yang menemani, masih banyak yang menjenguk, masih banyak yang perhatian, masih ada yang iba. Namun kalau sakit di akhirat, nggih, tidak ada yang nemenin. Ini harus kita tanamkan bahwasanya terus akhirat itu melekat dalam diri kita. Ya. Bagaimana? Salah satunya gini ki, harus betul-betul tobat. Tidak ada manusia yang nggak dosa. Ya. Insya Allah. Kecuali Rasulullah. Ya. Kita tuh golongan orang yang akhir zaman pasti sedikit saja kita bergerak tuh rata-rata pada umumnya nggih ngelakoni dosa. Makanya di sini Syekh Abdul Wahab Asy'arani mewajibkan di sini. Hukumnya untuk taubat itu wajib. Fardhu ain bagi kita. Supaya bagaimana? Supaya selamat diri kita. Nek enggak bisa taubat ya udah. Terus kita akhir hayat kita terus membawa dosa. Ya. Terus jangan sampai meremehkan sebuah perbuatan dosa, kecil ataupun besar. Mari kita terus bertaubat, istighfar terus. Di dalam hati, ya Allah, saya begini, ya Allah, saya begini, ya Allah, saya masih punya hasud dalam hati saya, masih punya rasa nggak terima dalam kehidupan ini, nggak rela atas pemberianmu, masih ada rasa iri. Ya, ini. Terus kita konjak diri kita kupas diri kita supaya selamat ya. Di sini disebutkan bahwasanya orang yang sudah menyesal atas perbuatan dosa dan ngakoni, merasa bahwasanya itu perbuatan dosa, maka dia sudah sah taubatnya. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala lam yaqussu alaina fi taubati abina as-sayyidi Adam. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak menceritakan pada kita ya, bahwasanya taubatnya Nabi Adam ya, alaihi salatu wassalam, kecuali dengan merasa bersalah dan rasa menyesal. Ini Nabi Adam niku ketika melakukan sebuah dosa, beliau itu langsung merasa bersalah dan menyesali perbuatan dosanya. Nah, ini kalau kita mengaku nih, kalau mengaku menjadi anak turunin Kanjeng Nabi Adam, lek dia dosa niku nggih ngakoni. Ciri khas orang yang beriman salah satunya nggih, kalau salah nggih merasa bersalah. Pada rata-rata salah ndak ngaku bersalah. Nah, ini sinten nggih? Temannya Nabi Adam. Sinten yang tidak mau menyembah Nabi Adam nggih? Azazil niku mau. Malah punya rasa dendam. Gara-gara awakmu dam, aku diusir teko swarga. Titenono, anak turunmu akan saya goda. Ini sifat Azazil, sifat iblis bahasanya. Ya,
ndak gelem ndak mau mengakui sebuah dosanya. Kalau Kanjeng Nabi Adam merasa bersalah sampai ratusan tahun berdoa. Ya. Apa doanya Nabi Adam? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, dzalamna, kami zalim kepada diri kami sendiri. Maksiat niku mendolimi diri sendiri. Kenapa? Rela dirinya untuk disiksa. Perbuatan maksiat ngoten. Lah dia seneng perbuatan maksiat berarti rela diri kita disiksa. Ya. Zalim nang awake dhewe. Pun sampai nih. Mari kita berusaha nitani persak langkah pergerakan ini, bahkan para ulama tidak berani keluar dari rumah ya karena itu takut hatinya punya terbesit sebuah terbesit punya rasa tidak terima, rasa tidak rela ini. Ya, dia bablas mawon nggih. Bablas ndak ngurus. Sementing aku oleh akeh, sementing aku oleh untung, sementing aku warak guys. Kadang-kadang seperti itu. Ndak melihat apa yang ia lakukan, ndak melihat apa yang ada dalam hatinya nih. Ini yang harus kita benerin nggih. Harus kita benerin. Jangan menganggap niku mboten dosa, diperhitungkan kali Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yaro. Cilik-cilik ngene diitung Gusti Allah. Lah di mboten keber. Kat isuk sampai sore iki mau sampai bengi iki mau ngakoni apa wae, ngelakoni apa saja. Terkadang kita enggak lupa ya. Lupa aku tadi ngapain aja ya. Melihat ini enggak ya itu. Ya Allah, itu makanya indahnya Islam itu ada sholat gini. Untungnya no sholat. Jangan sampai sholat itu melaksanakan kewajiban mawon nih. Harus ada imbasnya setelah sholat ya Allah nih. Setelah sholat itu ada kayak rumasa mudah untuk perbuatan baik. Ya. Enggan untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Ya, itu makanya. Dan setelah sholat ada implementasi, ada efeknya di dalam sholatnya itu. Ada efeknya. Ya. Jangan sampai sholat hanya mengerjakan sholat tok. Ya. Rubuh gedang, umbi wis bar, tapi nggak ada efeknya dalam kehidupan ini. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ini masih kurang diterapkan karena sholatnya masih kurang sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah. Nggih, jadi pun falau kana sama amrun zaidun laqasu alaina. Jika ada tambahan dari apa yang dilakukan oleh taubatnya Nabi Adam, maka pasti Allah akan menceritakannya. Ya. Wa qaulul ulama'i utawi dewe para ulama, anna min syarti taubati. Ya. Dawuhe para ulama, anna min syarti taubati al-iqla'u wal asmu alla ya'uda. Inna ma akhdhuhu bi tariqil istinbati. Dawuhnya ulama yang disampaikan adalah bahwasanya bagian dari syaratnya taubat itu adalah meninggalkan dosa, ya, melepas seluruh perbuatan dosa dan berjanji tidak akan kembali. Jadi bukan hanya satu dosa. Kadang-kadang saya nggak judi misalkan, tapi dosa yang lain akan dikerjakan misalkan. Tapi perempuan misalkan, contoh mawon nggih. Ini nggih sami mawon asline nggih. Dari satu dosa lari ke dosa yang lain. Nah, ini jadi di sini bahwasanya bersungguh-sungguh untuk tidak melakukan dosa dan niat yang kuat azam, ya, tidak kembali kepada sebuah perbuatan dosa. Ya. Yang dikatakan seperti itu adalah hasil dari istimbatnya para ulama. Idzin nadimu. Ini alasannya. Idzin nadimu karena bahwasanya orang yang menyesal, ya, orang wis ketun, ya, menyesali perbuatannya ala syai'in min lawazimihi al-iqla'u wal asmu alla ya'uda wal asmu idzin nadimu ala syai'in min lawazimihi al-iqla'u wal asmu alla ya'uda. Ya. Karena sesungguhnya orang yang sudah menyesali atas sebuah perbuatan dosa itu pasti
tidak akan kembali. Tidak wasing ngakoni apa namanya orang yang menyesal itu nggih pasti nggih pasti ada rasa tidak pasti tidak apa sudah melepas otomatis ya wis melepas sebuah perbuatan dosa itu tadi. Lah wong wis getun atas dosanya ya, maka dia termasuk orang yang sengaja untuk tidak kembali ke perbuatan dosa. Ya. Dia harus seperti ini ya. Wa ma'lumun anna bitaubati tughfaru huququllahi ta'ala wa dzulmul 'abdi li nafsi birtikabil ma'asyi dunna syirki billah wa in kana huwa yarju ila dzulmin nafsi aidon. Dan sudah maklum ya, sudah diketahui bahwasanya taubat ya, taubat yang dengan sebab taubat ya, dengan kita bertobat yang sungguh-sungguh ya, ya maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo tobatnya kudu sungguh-sungguh. Harus ada niat yang kuat dalam diri kita untuk tidak melakukan sebuah dosa itu lagi. Ya. Jadi pondasi untuk bisa mendapatkan ilmu salah satunya nih dibersihkan dulu seluruh dosa-dosa kita. Nih. Jadi kepingin kita wadah hati kita untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan sesuatu yang baik, maka kotoran yang ada dalam hati kita, maka harus dikeluarkan dulu baru bisa diisi. Lewatan kata susah. Akan tercampur dengan ilmu tadi. Ya, semuanya masuk dalam hati kita. Semuanya masuk. Ya. Hadis Rasulullah mengatakan ada lagi bahwasanya orang yang berbuat satu dosa akan tertitik hitam di dalam hatinya. Innal abda idza akhta'a ya. Jika anak turun Adam ini sesungguhnya segala seorang hamba itu melakukan sebuah perbuatan dosa, maka akan tertitik hitam satu di hatinya. Kemudian kalau ditambah lagi tidak bertaubat kepada Allah, akan tertitik lagi. Terus dan terus tertitik sampai hati itu hitam. Dan lama tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan hati akan mengeras. Enggan untuk hadir majelis ilmu, lama tidak berkumpul dengan para ulama, tidak mendengarkan nasihat-nasihat agama, akan mengeras. Susah mendapatkan ilmu, susah mendapatkan nasihat. Mental dengan nasihat. Ya, sibuk dengan kehidupannya. Mana ngaji niku penting. Bukan yang penting ngaji. Kalau guru pentingnya yang penting ngaji, itu guru teko datang mulai ya udah. Tapi apa yang dihasilkan? Ya. Ngaji niku penting, bukan yang penting ngaji ini. Kebanyakan wis teko ngono wis koyo sekedar syarat mawon ya. Malah niat ngaji biasanya itu ada kesungguhan dalam ngajinya. Ditulis, ono kitab ya ono kitab. Nah, itu ya ditulis apa yang perlu diperbaikin dalam diri kita. Saya harus begini. Oh, yang didapatkan dari ngaji itu seperti ini. Ini sungguh-sungguh. Terus ngaji wis warak mulai wis oleh warak tok. Oh, banyak kan ya. Itu dapat ya oleh apa? Oleh jajan mulai. Ya, itu kebanyakan dari kita nggih. Tapi alhamdulillah kalau mau datang sebetulnya lek dihitung lagi nggih. Alhamdulillah. Tapi guys piye ya karena enggak ada efeknya dalam kehidupan. Enggak ada efeknya. Ya. Nah, makanya kadang-kadang kita dimarahin sama pasangan kita semua ngaji tok gak oleh ya wis karena ngaji ini gak niat ya nih. Nawa itu dari rumah itu kurang ya. Nah itu niatnya kurang. Akhirnya imbasnya dalam kehidupan ya kurang. Guys, kita dalam kehidupan segitu harus monggo sarang-sarang kita perbaikin. Mumpung dikasih kesempatan saestu. Awake dhewe urip sampai detik ini ku nikmat yang sangat luar biasa. Coba bayangkan kanan kiri kita, saudara-saudara kita sudah pergi lebih dahulu, belum sempat memperbaiki dirinya. Ya. Betapa banyak sebaya dengan kita sudah dipanggil oleh Allah. Kata, ya Allah, matur nuwun. Hari ini kita ngasih diparingi urip, diparingi sakit nafas. Niku alhamdulillah. Andaikan sakit pun masih alhamdulillah. Karena sakit istighfar. Ini nikmat yang sangat luar biasa yang
sering kita abaikan. Makanya Rasulullah nikmatani maghbunun ala apa? Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, itu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Ya, dua nikmat ini yang sering dilupakan oleh manusia. Ya. Makanya monggo sarang-sarang ya. Bukan hanya sekedar untuk urip biasa-biasa mawon. Akan dipertanyakan awake dhewe ini. Akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi satunya awake dhewe milik Allah. Kita lah milik Allah. Bukan hanya harta kita, bukan hanya kehidupan kita. Awake dhewe lah milik Gusti Allah. Terus nyilih, terus jenengan rusak ini piye? Ini juga jenengan disilih barangi, terus sepedai, terus untuk omah dirusak sepedai, piye rasane jenengan? Nggih. Ya mesti nesu kan nggih. Lah awake dhewe disilih raga mbek Gusti Allah terus digawe maksiat ngono piye jane? Kan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jarang kita sadarin dalam kehidupan. Ya. Tapi sebutan Gusti Allah mboten dirugekno jenengan awake dhewe maksiat ya wis awake dhewe sing mendapatkan hukuman. Awake dhewe perbuatan baiknya. Man amila sholihan fali nafsih wa man asaa fa alaiha. Apa apik ya kanggo awake dhewe, sing elek ya kanggo awake dhewe. Ini harus terus kita tanam. Iso kita tulis di rumah. Ditulis, saya langsung artine mawon ditulis. Nanti tiap lewat ning ngarepe lawang, oh aku kudu ngene, oh aku kudu ngene. Biasanya ngoten ya. Nggih, ini harus kita tanamkan pada diri kita ben apa ya, mengingatkan diri ya. Karena ada yang sering lali ya. Manusia itu al-insanu makhluk khata wa nisyan. Bareng ngaji ini wis lali. Mari ini ditinggal nginang ini dan ngobrol banyakan lah lali. Sing ngaji lali apa wong sing ndak ngaji. Ini sing ngaji lali ngono. Makane ditakoki dia sile ngaji. Ya kuwi oleh jajan. Allah ini. Oleh warak wis ngono. Ya mondar muga nggih. Di samping dapat ilmu, dapat zahir nggih, dapat batin nggih dapat. Bon. Jadi dosa kepada Allah nggih diampuni. Kemudian zulmul abdil nafsi, zalim kepada dirinya sendiri nggih diampuni. Ya. Duna syirki, kecuali syirik, mensekutukan Allah. Walaupun syirik tersendiri, syirik itu nggih zalim kepada dirinya sendiri. Kan menganiaya diri sendiri itu syirik kan. Karena ndak kedekelem menyembah nang Gusti Allah nggih syirik niku. Nggih. Itu zulm. Syirik menurut Gusti Allah mboten diampuni. Ini nggih. Dosa yang terbesar yang pertama gini ku, tidak percaya kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan la ilaha illallah, kita kuatkan dalam hati kita, la haula wala quwata illa, kita tanamkan. Pun maca la ilaha illallah tok tapi hatinya tidak membekas. Hatinya masih menyembah yang lain. Tiada Tuhan selain Allah ya. Ini menyembah tidak menyembah apa? Menyembahnya nunggu Allah tapi hatinya kemana-mana nih. Ya. Kita tanamkan dalam kehidupan kita bahwasanya tidak ada yang bisa menggerakkan kita kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan kita nasihat kecuali Allah, tidak ada yang akan bisa memberikan kita kekuatan untuk sholat, berzikir dan sebagainya kecuali Allah. Ini kita tanamkan. Matur nuwun ya Allah. Akhirnya matur nuwun, alhamdulillah. Matur nuwun ya Allah, matur nuwun. Terima kasih kepada Allah. Ya, terima kasih sangat. Ya. Ini yang harus kita terapkan kepada diri kita, terapkan oleh teman. Waduna hukukul khalqi, bukan waduna hukukil khalqi, bukan yang berhubungan, dosa yang berhubungan kepada sesama makhluk. Min malin wa urdin, dari harta, ya, dari harta dan kemewahan. Ya. Jadi jika dosa itu berhubungan dengan manusia, ya, harus diselesaikan. Punya hutang nggih dikembalikan, gosok nggih dikembalikan. Pernah pinjam atau apa nggih dikembalikan. Karena hubungan dengan manusia. Ini yang lebih pelik. Hubungan antara sesama manusia ini yang akan memanjangkan kayak apa hisab kita nggih. Karena dituntut dari sini, dituntut dari sini kan.
Ini yang harus kita selesaikan. Makanya guys, monggo selama kita masih diparingi kesempatan sampai hari ini, sampai sampai jam sekian ini, kita selesaikan, kita bersihkan nawa itu saya. Niat bertaubat yang sesungguhnya. Banyak yang harus kita benerin dalam hidup ini. Dari diri kita benerin. Lalu saya sibuk dengan membenarkan diri kita, tidak akan sempat untuk membenahi orang lain. Artinya tidak akan sempat menghitung amaliah orang lain. Yang harus kita benerin dalam diri kita itu banyak sekali. Dari taubat mawon, dari yang kemarin taubat dari dosa besar, taubat dari dosa kecil, taubat dari makruh, taubat dari merasa paling baik, taubat merasa paling afdol, paling di depan, merasa menjadi kekasihnya Allah. Ini harus ditaubatin semuanya. Merasa dan seterusnya. Ini yang harus kita taubatin. Banyak nih. Dari taubat sendiri kita masih belum benar. Terkadang hari ini astagfirullah, habis ini wis ngomongin normal nih, kita maksiat langsung mendelik meneh. Ini yang kadang-kadang berarti taubatnya belum kuat betul. Masih goyah. Di sini bawah disebutkan. Wa sayati al-kalamu alaihi ma insyaallah taala, dan akan dijelaskan di bawah di kalam berikutnya oleh Syekh Abdullah Asy'arani insyaallah taala. Wa bada syaikhu bi taubati li anna asasun li kulli maqamin yataraki ilaihi al-abdu hatta yamutu. Ya, hatta yamutu. Kemudian kenapa Syekh Allah Abi Ishaq al-Ibrahim ini dawuhnya Abi Ishaq ya. Memulai kitab ini dengan taubat, li'anha asasun likulli maqamin yataraki. Karena taubat ini adalah pondasi bagi setiap makom berikutnya. Ya. Bagaimana kalau kita mau mendirikan sebuah sesuatu tanpa ada pondasi? Pondasi untuk mancik ke makom-makom berikutnya, menjadi untuk membersihkan diri, bahwasanya awake dhewe kan ngoten. Untuk membersihkan diri, ya harus ditaubatin gitu. Harus ditaubatin. Untuk menyakam makom berikutnya harus betul-betul taubat. Yang tadi saya sampaikan, kalau kenapa ketika kita ngaji kok tidak mendapatkan ilmu, kok kenapa ilmunya kurang berkah dalam kehidupan, kok wis bablas mawon ya. Karena belum taubat yang sesungguhnya, belum membersihkan wadah dalam hati kita. Hatinya masih kotor, wadahnya masih banyak kotorannya. Makanya perlu dicuci, sampai di sunlight, sampai disabun, sampai disiram berkali-kali. Karena saking keraknya sangat luar biasa. Ibaratkan sebuah kotoran, kamar mandi kalau lama tidak dibersihkan akan susah untuk membersihkan. Bahkan sampai harus dibersihkan secara tuntas sampai bersih. Kalau sudah bersih, akan mudah mendapatkan ilmu, akan mudah mendapatkan nasihat, akan menerima nasihat dengan baik, akan diimplementasikan dalam kehidupan. Nih, monggo sarang-sarang kita bersihkan hati kita. Pun sampai sibukkan diri kita dengan diri kita. Sibukkan diri kita dengan diri kita sendiri. Ini yang harus kita tanamkan ya. Insyaallah sakit ya. Bismillah ya, nyeluk tulung nang Gusti Allah hatta yamuta sampai mati. Ini diibaratkan oleh Syekh Abi Ishaq Ibrahim al-Matbuli. Fakama annaman la ardalahu la bina'alahu. Kadzalika min man la taubatalahu fala halalahu wala maqama. Seperti halnya orang yang tidak punya tanah atau bumi, maka tidak akan bisa punya bangunan. Ndak duwe tanah, pasti tidak akan punya bangunan. Lain duwe tanah, sakit lama-lama akan mendirikan bangunan. Taubat juga seperti itu. Orang yang tidak mau bertaubat maka tidak akan mendapatkan makom derajat berikutnya. Susah. Susah untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang berikutnya. Wa min kalamihi
Man ahkama maqama taubatul hafizallahu ta'ala min syair syawaibi allati fil a'mal. Dawuhnya para ulama, man ahkama maqama, orang yang sungguh-sungguh menempatkan taubatnya, ya, menguatkan dirinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hafizahullah taala, maka Allah akan menjaganya dari sesuatu yang mencampuri amal-amal kita. Akan bersih sendiri. Makanya makomnya Fahyan nadzur makomnya zuhdi, karena makomnya taubat itu sama dengan makomnya zuhud. Ya. Akan dibersihkan kehidupan amal-amal dari amal-amal karena ria, ya, bersih. Perbuatan-perbuatan kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menempatkan makom taubat di taubat yang paling awal, makom ditempatkan yang paling benar. Ya. Taubat bismillahirrahmanirrahim. Taubatan nasuha wis. Nek perlu nggih semuanya diikhlaskan. Bismillahirrahmanirrahim untuk bersihne awake dhewe. Cah makane nggih pados guru nggih. Pados guru sing saged bimbing awake dhewe. Nggih, pados guru insyaallah akan dibimbing. Ya. Jadi monggo sareng-sareng enten saged nggih niku. Di samping ikhtiar kita minta kepada Allah untuk membersihkan diri kita. Apa sih yang harus saya bersihkan? Saya ini enggak ada penyakit nopo. Saya ini kurang bagaimana? Ini kalau murid yang sesungguhnya berani bertanya face to face di hadapan gurunya. Ini cepat. Ibaratkan kita pasien langsung ke spesialis. Berdua-duaan dengan spesialis. Tapi ini kan pasien umum kan. Pasien umum ya. Dapatkan ya dapat umum juga gitu. Ya. Dapatnya umum ya. Dapat bareng-bareng ya. Tapi pasien yang spesialis bayarnya lebih mahal dan obatnya lebih mujarab ya. Lebih ampuh obatnya ya. Ya, seperti itu nih. Jadi barang siapa yang menempatkan taubat yang sesungguhnya, Allah akan menjaga amal-amalnya dari amal ibadah yang lainnya tidak akan tercampuri oleh amal-amal yang merusak. Ya. Min syawaib, min syairil syawaib alatifil a'mal ya. Fahiya nadhiru maqami zuhdi fid dunya. Yahfadhu sahibu min sa'iri ma yuhjibu anil haqqi ta'ala wa hatha alal istiqamati wa hatha, dan gegerai ya. Kemudian Abi Ishaq al-Ibrahim al-Madbuli menyatakan bahwasanya untuk istiqamah alal istiqamati fit taubah, senantiasalah kalian untuk istiqamah dalam taubat, li'annahu mata makana fit taubati, liana krono satu kulan mata makam matang mata makana fit taubati wijaji in sahaba hukmu fi kulli maqami ba'dahu fayasiru binna'uhu muhalhilan kaman baniya khati'ahu min labini al yabisi bi ghairi tinin ya. Kemudian ketika li'annahu mata makana fit taubati iwijajin, ketika dia taubatnya masih belum benar, masih taubatnya masih montang-manting, hari ini taubat kemudian belum kuat niatnya untuk bertaubat, masih banyak menghiraukan gangguan ya. Karena kan kehidupan kita kan macam-macam kan, dalam kehidupan sehari-hari kan macam-macam, bertemu ini, melihat ini, ada gangguan dari duniawi, ada gangguan dari nafsu, ada gangguan dari setan dan sebagainya. Nafsu kita, terutama nafsu niku si oleng bahasanya, si kecelakaan di situ, si oleng. Maka insahaba hukmu, maka hukum daripada taubat itu akan rusak. Hukum taubat itu akan dedel, akan hancur taubatnya itu. Makanya harus dibina lagi. Insahaba hukmuhu fi kulli maqamin ba'dahu. Maka makom-makom yang berikutnya di situ akan rusak di situ. Fi kulli maqamin ba'dahu. Kalau sudah dasarnya sudah enggak benar, misalkan dalam pondasi tadi, pondasinya kurang benar, maka bangunan di atasnya akan mudah untuk mengikuti pondasi tadi, akan mudah untuk rusak.
Maka pondasi taubat ini harus kita benarkan yang so. Maka kami bisa membangun bertingkat-tingkat, batanya disusun dengan rapi, kemudian menjadi indah, kemudian menjadi atap, dikasih jendela dan sebagainya. Kalau pondasinya benar. Kalau pondasinya awake dhewe masih belum kuat betul. Taubat ya, taubat lombok. Kadang-kadang is ngadeng iki. Taubat lombok awake dhewe. Belum taubat yang sesungguhnya. Ya monggo sarang-sarang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung saestu mumpung. Jangan hanya kadang-kadang kita kan merasa umurnya masih panjang. Ini sesuatu yang sangat merusak. Oh aku sik enom, sik dawa. Oh umurku sik 51, sik 53, 54. Oh umurku sik 40. Aduh tange. Nah, ini yang merusak perbuatan amal kita. Menunda-nunda taubat ini. Kan nggih. Penting ngaji niku nggih penting. Aja diwalik. Sing penting ngaji. Seperti halnya orang yang mendirikan sebuah pagar hati ahu min labinin al-yazi, dari bata yang kering tanpa perekat, bata kering tanpa perekat. Ya didekek tok botone nggih pagar, kemudian ndak disemen, ya, botone itu bota kering, bota mentah. Ya botone sik mentah, kemudian ndak dikasih perekat, ya ndak dikasih semen, ya. Maka itu akan lama muhalhilan akan hancur, ya. Akan hancur. Seperti itulah. Ya. Makanya nggih kita kuatkan pondasi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nggih. Kemudian qala Sayyid Muhammad bin Anan rahimallahu taala, man istiqama fi taubatihi anil ma'asi irtaqa ila taubati min kulli ma la ya'ni. Barang siapa yang istiqomah di dalam taubatnya, istiqomah dari perbuatan maksiatnya, nggih ngertos, kudu ngertos, nggih. Syaratnya tadi harus tahu itu dosa apa enggak, ngoten tok. Sakjane awake iki ngerti lah. Iku dosa iku, tapi kalah ambek nafsune. Kalah ambek nafsu. Kalah ambek diri kita sendiri. Sik ditawabrai. Ditawabrai dosa wis jaring kok wis. Oh, urusan nanti. Ini yang bahaya. Meremehkan urusan nanti ini jadi bahaya. Wis jaring besok wis. Ini pun sampai punya perasaan gitu nggih. Pun sampai nggih. Urusan akhirat kan urusan ini nanti kan gitu. Sik tahu kan. Padahal di sana kan lebih rumit, lebih ribet lagi. Kita selesaikan di dunia ini. Orang mukmin kan kadang-kadang punya siap diterima, siap ditegur, siap dihukum di dunia. Embangan awet Allah menegur kita, Allah memberi musibah kepada kita. Alhamdulillah. Karena hukumannya diberikan di sini oleh Allah. Ya. Dan yang akhirat piye? Apa ndak tambah ndak karo-karuan awet ya Allah, sis ndak koncone padha nuntut kuwabe. Keluargane anake nuntut kabeh tulung tangga-tanggane sing tau tak pernah disakiti, tangga-tanggane pernah diambil haknya, nuntut kabeh. Barang siapa yang mau bertobat atas maksiatnya, irtaqa ila taubati yang mingkul lima la yakni. Barang siapa bertobat maka akan naik derajatnya kepada taubat dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi tobatnya eman-eman ya. Harus bisa taubat dari sebuah perbuatan maksiat, dia bisa bertaubat dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena hidup kita kenapa bisa bertaubat? Karena kita kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang sia-sia kan. Padahal kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki kehidupan dan menambah bekal amal kita, menambah persiapan yang harus kita bawa di akhirat. Tidak akan sempat untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu man la yani. Ya. Paling baik tingkatnya Islamnya seseorang, maka dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Pun ngoten mawon, muga-muga bermanfaat khususnya bagi kula piyambak sing macakne mawon. Kula nggih tasih bismillah dengan adanya nasihat dari beliau pengarang kitab ini, saya merasa tergugah untuk terus meningkatkan keimanan kita. Muga-muga kita diparing kesempatan oleh Allah untuk berbenah diri dan kita pulang di hadapan Allah, pulang wangsul ngarsane Gusti Allah kita dalam keadaan bersih dan kita terbebas dari semua takian-takian manusia dan kita seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika. أفضل الذكر ولما نقوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله حمده سبحان الله العظيم سبحان الله حمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسر الفاتحة وإياك نستعين صراط المستقيم غير عليهم ولا الضالين آمين. اللهم يا حميد يا مجيد يا مهيد يا رحيم يا ودود أغنين بهلالك نحرمك وبطاعتك مسوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلبي لنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك عبدا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامة من على سيدنا محمد الذي تنحل به القدر وتنفرج بالقرب وتقضى بالهوائج وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد في كل معلوم لك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجاجة بالعلم وبركة برزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعن علينا في سكرات الموت ولا فإن نجاة من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم